Salam jumpa sahabat anis merah dan murai batu. Salam jumpa lagi di channel saya tentang perawatan dan penangkaran murai batu. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita merawat anis merah adalah salah satu burung yang rumit. Kita tidak bisa memukul rata ataupun menyamakan satu settingan dengan anis merah yang lain. Karena di sini sering saya mendapat pertanyaan dari beberapa pemula, khususnya anis merah, agar cepat burungnya berbunyi. Nah, itu pun sudah sering saya sampaikan, seperti membeli ataupun mendapatkan anis merah adalah suatu keberuntungan yang baru pindah tangan sudah berbunyi ataupun teler, bahkan ada yang ngeplong dan teler mewah. Adalah suatu gambling ataupun keberuntungan bagi seseorang setelah pindah tangan, bisa saja terjadi pada siapapun. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu teman yang menggunakan settingan dengan menggunakan pur yang dicampur dengan telur, yaitu dengan settingan jangkrik rendah, yaitu 2 ekor pagi. Kemudian untuk sorenya tidak memakai jangkrik, hanya menggunakan buah pepaya setiap 2 hari sekali dan 2 ekor jangkrik di pagi hari. Adapun pemandiannya dilakukan pada sore hari untuk menstabilkan birahi ketika anis merah tersebut sudah rajin ngeplong ataupun teler. Nah, di sini juga saya membahas tentang cara mengecas sebelum kegantangan ataupun sebelum digantang. Kita bisa melihat di video ini ada beberapa cara dari masing-masing pemilik anis merah, karena di sini kita tidak bisa menyamakan ataupun memukul rata semua anis merah dengan settingan ataupun perawatan yang sama. Nah, sahabat kicauannya bisa dilihat di sini. Ada beberapa yang mengecas dengan 2 ekor, 4 ekor, 5 ekor, dan mereka juga ada yang mengecas dengan cara diablak ataupun di bawah, dan juga ada di setengah gantang. Nah, itu adalah beberapa salah satu yang sudah memahami dari karakter anis merah tersebut. Tentu si perawat yang tahu. Nah, kita bisa lihat di sini, ini adalah salah satu cara mengecas mereka dengan setengah gantang, dengan memperlihatkan satu sama lain, tetapi tetap diawasi oleh si perawat. Adapun tujuannya ketika anis merah tersebut dicas kenceng dan ngeplong, di sini kita juga berusaha untuk memberhentikan. Ketika anis merah tersebut ngeplong di bawah, kita hentikan sampai anis merah tersebut benar-benar kencang. Nah, kita bisa melakukan selama 20 menit sebelum digantang. Lakukan pengecasan dengan masing-masing anis merah yang kita cas dengan yang lain. Ada yang di bawah dan ada juga yang setengah gantangan. Nah, begitu dimulai, kita bisa mencari tempat ataupun menggantang sesuai dengan nomor tiket ataupun tempat yang kita pesan, dan burung siap digantang. Dan perhatikan di sini adalah salah satu burung yang menggunakan pur dengan telur, bisa tampil maksimal walaupun meraih juara 2 dan 3, tetapi tetap itu adalah suatu hoki ataupun keberuntungan dari masing-masing perawat anis merah. Nah, kita simak dulu videonya bagaimana, dan ada beberapa yang digoda dan ada beberapa juga yang tidak digoda.
Nah, ini nomor gantangan 34 adalah salah satu anis merah yang menggunakan pur telur. Bisa tampil maksimal, kita bisa lihat di video burung sudah teler. Adapun fungsi dari pur telur yang pernah saya sampaikan sebelumnya, cara membuat itu juga kita bisa pergunakan dalam pakan harian ataupun pakan lomba, tapi tetap dengan settingan yang konsisten. Ya, sering saya anjurkan untuk anis merah yang sudah teler ataupun yang sudah ngeplong rajin, kita bisa melakukan dengan pemberian buah, terutama buah pepaya, setiap 2 hari dan mandi sore. Nah, kebetulan ini adalah salah satu subscriber saya yang menggunakan pur telur dan bisa tampil maksimal dalam gantangan. Nah, di sini ada beberapa anis merah yang digoda karena sudah terbiasa ketika melihat lambaian tangan burung akan teler ataupun maksimal. Ketika melihat si perawat ataupun joki dengan melambaikan tangan, burung bisa teler maksimal, yaitu dalam gerakan teler kiri kanan. Kebanyakan mereka menggoda burungnya untuk tampil maksimal. Nah, perlu juga saya sampaikan di sini, ini adalah salah satu gantangan yang untuk lokal, tapi kalau sekelas gantangan yang bertaraf nasional itu agak sulit untuk jenis anis merah yang suka digoda, karena tentu saja si joki tidak diperbolehkan dekat dengan gantangan. Nah, di sanalah kita berharap agar mempunyai ataupun memiliki anis merah yang tidak mudah digoda ataupun teler secara alami, secara maksimal tanpa goda. Sahabat kicauannya bisa lihat di sini di nomor gantangan 34 tampil maksimal dari awal sampai akhir, telernya lelep. Nah, itu juga karena satu dari karakter anis merah tersebut memang jarang sekali kita dapatkan. Anis merah yang teler lelep tanpa digoda dari awal sampai akhir. Nah, tentu saja dalam persaingan bisa juga kita lihat di sini ada beberapa yang sempat mendapat juara 1. Mereka juga punya anis merah yang memiliki karakter yang sama. Kadang-kadang dalam penilaian ada yang berbeda. Mereka mencari gaya ataupun mencari volume ataupun tipe dari masing-masing anis merah dalam penilaian itu berbeda-beda. Nah, perlu juga diketahui sahabat kicauannya, dalam gantangan burung kadang-kadang kita mempunyai burung yang sudah lelep dalam teler, tetapi tersadar ketika ada burung gereja. Kadang-kadang dalam gantangan
burung gereja datang sehingga bisa juga merusak ataupun menghilangkan konsentrasi dari burung anis merah yang kita gantang, sehingga burung tersebut tersadar dan turun. Di sini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sempat komen sebelumnya. Kenapa anis merahnya kok bisa setelah digantang loncat-loncat? Nah, itu juga tergantung dari lingkungan. Karena kita memiliki anis merah yang telernya lelep seperti biasanya, tetapi ketika digantang loncat-loncat, ada beberapa penyebab, yaitu burung yang di sebelahnya birahi ataupun emosi. Maka ada beberapa jenis anis merah yang mudah terpancing sehingga tidak bisa tampil maksimal. Nah, itulah tantangan kita dalam merawat anis merah. Tidak bisa kita berpatokan pada anis merah yang kita miliki, tetapi juga di sekeliling ataupun ketika digantang di sebelahnya ada yang loncat-loncat ataupun emosi, oper birahi, maka bisa juga penyebab salah satu anis merah kita tidak tampil secara maksimal. Nah, itulah beberapa pengalaman dari saya pribadi untuk berbagi pengalaman pada teman-teman yang merawat anis merah, karena semua juga tergantung dari situasi dan kondisi. Ada juga dari perpindahan tempat. Misalnya kita memiliki anis merah yang tinggal di daerah dingin, ketika dibawa ke kota ataupun gantangan yang tempatnya panas, juga bisa mempengaruhi salah satu performance dari anis merah ketika digantang. Demikian sahabat kicauannya, untuk beberapa masukan ataupun pengalaman yang saya alami selama merawat anis merah. Walaupun kita sudah merawat secara maksimal, tetapi situasi di gantangan dapat juga merubah penampilan dari anis merah. Nah, kita simak di sini nomor gantangan 34 yang menggunakan pur telur tampil maksimal karena rawatannya di sini juga konsisten serta disiplin dalam pemberian EF. Karena anis merah adalah salah satu burung yang sangat sensitif ketika pemberian EF terlalu banyak ataupun naik turun, sehingga dapat merubah penampilan dari anis merah tersebut ketika digantang ataupun dalam keseharian bisa berubah-ubah. Nah, demikian sahabat kicauannya, dalam menjalankan hobi, terutama anis merah adalah salah satu burung yang penuh misteri. Kita nikmati proses serta rawatan yang konsisten untuk bisa tampil maksimal. Sampai jumpa, terima kasih.